Oke semuanya, ketemu lagi di channel ini. Udah lama sih nggak bikin konten. Nah sekarang saya mau bikin apa nih ya? Kita mau bikin infusoria. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu infusoria, infusoria adalah sejenis apa ya? Jenis jasa trenik yang nantinya bisa kita pakai buat kasih makan burayak cupang umur 4 hari lah. 4 hari sampai kira-kira dia bisa makan kutir, baru kita beralih ke kutir. Jadi ini fungsinya vital sekali untuk tetap membuat burayak usia 4 hari dan seterusnya itu tetap hidup. Oke, langsung saja. Caranya sangat gampang sekali. Bahan-bahannya juga sangat gampang. Yang pertama adalah kita siapkan daun pisang kering yang sudah kita cuci, sudah dibersihkan. Terus plastik sama karet, ini nanti fungsinya buat penutup ya teman-teman ya. Buat penutupnya. Terus kita siapkan toples segini aja nih, kayak toples bekas sosis. Terus airnya ini kita pakai air bekas ikan. Kenapa air bekas ikan? Ya karena air bekas ikan kan biasanya sudah ada pupuknya tuh, udah ada bibit-bibit infusorianya juga. Terus yang paling penting ini nanti kita kasih pelet. Bisa pakai pelet udang yang udah lembut, udah berupa serbuk kayak gini, atau bisa kita pakai pelet-pelet lain, tapi sebelumnya kita hancurkan dulu biar bentuknya serbuk kayak gini. Caranya gimana? Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kurang lebih segini ya, peletnya jangan terlalu banyak. Oke. Yang pertama adalah kita masukkan pelet ke air bekas ikannya. Terus kita aduk. Oke. Kalau udah rata kayak gini, kita taruh daun pisang keringnya. Kita remas dulu. Terus kita masukin. Udah deh. Udah gini aja. Terus kita masukin, kita tutup pakai plastik. Kita karetin. Terus plastiknya ini kita bikin lubang atasnya pakai jarum aja nih, jarum atau tusuk gigi, tapi yang kecil-kecil aja. Fungsinya untuk mencegah supaya nyamuk, lalat nggak hinggap di situ. Soalnya kalau nyamuk hinggap di situ nanti dia bertelur, bisa keluar cuknya atau jentik-jentiknya. Nah itu bisa menghilangkan infusorianya. Terus kalau lalat bisa keluar belatungnya. Soalnya ini nanti prosesnya terjadi proses pembusukan juga ini. Nah makanya kita tutup pakai seperti ini. Udah, kalau udah kayak gini tinggal kita simpan di tempat yang gelap, yang sejuk. Terus kita tunggu sampai 3-4 hari. 3 hari sih biasanya udah keluar infusorianya. 4 hari lebih bagus. Oke. Udah. Oke teman-teman, ini sudah 3 hari semenjak kita bikin infusorianya. Nah sekarang waktunya kita ngecek apakah di dalamnya sudah ada infusorianya atau belum. Biasanya sih sekitar 3 atau 4 hari setelah kita bikin itu sudah bisa kita cek, kita lihat infusorianya sih biasanya sudah ada. Nah makanya sekarang kita akan coba cek. Ini yang kemarin kita buat. Oke, kita buka. Oke, sekarang akan kita lihat caranya adalah dengan menggunakan senter atau bantuan lampu untuk melihat apakah infusorianya sudah ada atau belum. Nah kita lihat. Nah seperti ini nih teman-teman nih. Kita lihat dia semacam kutu air tapi lebih kecil, jauh lebih kecil. Kalau kita lihat dengan mata sekilas itu nggak akan kelihatan sih, makanya kita lihat seperti ini. Kita lihat gerakannya seperti kutu air juga. Oke. Nah kalau menurut saya sih ini sudah cukup untuk saya pakai sebagai pakan untuk
burayak-burayak saya yang usianya baru 4 hari. Nah, lumayan banyak tuh teman-teman tuh. Nah, kita lihat seperti itu tuh. Dia bergerak terus. Sama seperti kutu air, kalau ada cahaya dia akan mendekat. Oke. Itu sudah jadi. Nah, cara panennya gimana nih? Caranya kita akan menggunakan pipet seperti ini, pipet yang biasa kita dapat saat kita beli obat yang berupa sirup untuk anak-anak, atau kita bisa beli langsung di apotik, atau teman-teman juga bisa menggunakan spuit atau apa namanya, suntikan yang kecil-kecil aja. Intinya sih kita mau ngambil infusorianya, nah airnya ini pasti kan akan ikut kita ambil juga. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini nih kira-kira. Kita ambil pakai pipet. Langsung ke bagian yang dalam itu, kita sedot. Nah, otomatis infusorianya itu akan masuk. Akan ikut ke dalam sini. Memang nggak terlihat sih, mesti kita pakai bantuan cahaya lampu lagi. Nah, ini nanti akan kita teteskan di lupukan atau tempat burayak. Kita teteskan di tempat-tempat burayaknya itu, ya kira-kira secukupnya lah. Nah, ini saya pakai biasanya untuk pakan burayak usia 4 hari sampai kurang lebih 1 minggu lah, atau sampai kurang lebih burayaknya ini cukup besar untuk makan kutir. Saya kira sih seperti itu. Nah, oke, itu tadi cara kultur infusoria untuk pakan burayak usia 4 hari sampai 1 minggu versi saya. Oke, jadi ini versi saya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman lain yang punya cara yang lain untuk kultur infusoria. Nah, kalau menurut saya sih ini cara yang paling mudah. Kalau teman-teman punya cara lain atau metode lain untuk kultur infusoria ini, bisa mungkin di-sharing di kolom komentar di bawah. Bisa ditulis linknya atau langsung saja ketik komennya untuk metode-metode lain. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini untuk perkembangan channel ini, supaya saya bisa terus bersemangat berbagi dengan teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman.